Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Novita Dewi dari RSUD Walet sebagai Administrator Kesehatan Ahli Pertama. Di sini saya akan memaparkan rencana aksi saya yang berjudul mempercepat alur proses pengajuan PKL atau PBL di Rumah Sakit Jejaring. Latar belakang masalah, belum adanya aplikasi sistem input booking bagi universitas yang akan melakukan PKL atau PBL, karena selama ini universitas yang akan melakukan PKL atau PBL dalam pemberitahuan informasi masih menggunakan via WhatsApp kepada bagian pelayanan penunjang dan pendidikan. Untuk itu, perlu adanya inovasi sebagai upaya mengatasi masalah ini. Tujuan umum memberikan pemahaman mengenai pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Pembelajaran ini membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi. Tujuan khusus mempermudah bagi universitas yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Walet untuk melakukan akses dan booking tempat dalam perizinan bagi mahasiswa yang akan melakukan PKL atau PBL. Visi terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi berbudaya, mewujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Sejahtera, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan kesehatan ekonomi. Agamis, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Maju, meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Aman, memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Ini SOTK Dinas Kesehatan, struktur organisasinya. SOTK Dinas Kesehatan, tugas Dinas Kesehatan membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Fungsi Dinas Kesehatan yang pertama, perumusan bahan perencanaan pada Dinas Kesehatan. Yang kedua, perumusan kebijakan bidang kesehatan. Yang ketiga, pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Yang keempat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Yang kelima, pengendalian kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman. 6. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. 7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan. 8. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan. 9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Program kerja RSUD Walet. Yang pertama, program penunjang urusan pemerintahan daerah, yaitu kegiatan peningkatan pelayanan BLUD. Yang kedua, program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Tugas RSUD Walet mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya pelayanan kesehatan perorangan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai standar pelayanan rumah sakit dengan mengutamakan upaya penyembuhan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undang. Fungsi RSUD Walet: penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan,
Yang kedua, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat lanjutan. Ketiga, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di RSUD Walet dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Yang keempat, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta 6 pisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan. Beberapa tupoksi secara umum: menyusun rancangan kerangka acuan berdasarkan pedoman yang ada sebagai dasar pelaksanaan analisis kebijakan di bidang kesehatan. Kedua, mengumpulkan dan mengolah bahan literatur atau laporan berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Daerah berdasarkan pelaksanaan program pembangunan kesehatan. 3. Menyusun rancangan wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan upaya kesehatan. 4. Menyajikan rancangan atau hasil uji coba rancangan, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana program. 5. Melaksanakan uji coba rancangan, wewenang, dan tanggung jawab pelaksana program upaya kesehatan. Matriks rencana hasil kerja PPPK selama kontrak. Yang pertama, kegiatan membuat konsep bidang pendidikan dan IT rumah sakit pendidikan. Tujuan kinerja untuk mempermudah akses informasi mengenai fasilitas program rumah sakit pendidikan secara online dan sistematis. Indikator pencapaiannya mengetahui informasi terkait PKL atau PBL. Waktu perolehannya tahun 2024 sampai 2029. Yang kedua, mempermudah membuat sistem untuk diakses oleh universitas secara online untuk booking waktu praktek mahasiswa. Tujuan kinerja untuk mengetahui ketersediaan ruangan yang dipakai praktek, kerja lapangan atau praktek belajar lapangan. Indikator pencapaian mengetahui informasi tentang universitas yang mengajukan PKL atau PBL. Waktu perolehan tahun 2024 sampai tahun 2029. Yang ketiga, sosialisasi dengan pihak pendidikan. Tujuan kegiatan untuk mempermudah CI atau pembimbing klinik pendidikan mengetahui daftar universitas yang terjadwal untuk PKL atau PBL. Indikator pencapaian mempermudah memberikan informasi terhadap universitas yang akan mengajukan PKL atau PBL. Pencapaiannya tahun 2024 sampai 2029. Yang keempat, kegiatan share ke pihak universitas. Tujuan kegiatan mempermudah untuk universitas mengetahui informasi tentang persyaratan PKL atau PBL. Indikator pencapaiannya memudahkan universitas mengetahui informasi. Waktu tahun 2024 sampai 2029. Yang kelima, accepted pihak rumah sakit. Tujuan pelaksanaannya untuk memberikan respon lebih cepat atau tanggap. Indikator pencapaiannya mempermudah universitas untuk mengajukan surat PKL atau PBL. Waktu tahun 2024 sampai 2029. Kesimpulan, hasil pelaksanaan kegiatan orientasi PPPK instansi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon dapat disimpulkan: pengenalan tugas, fungsi, pengenalan nilai dan etika pada ASN PPPK di instansi pemerintah Kabupaten Cirebon sangat penting dilaksanakan agar ASN PPPK dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi ASN P3K. Yang kedua, kegiatan sosialisasi kepada ASN terus dilakukan sebagai upaya perbaikan pelayanan yang lebih baik. Yang ketiga, menjadi pegawai yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, aktualisasi nilai-nilai dasar, core values, ASN berakhlak, berorientasi pelayanan akuntabel, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan employer branding ASN adalah bangga melayani bangsa,
serta dapat menjalankan kewajibannya melayani masyarakat. Yang kelima, menyusun rencana kerja sesuai dengan unit kerjanya. Saran terkait pelaksanaan kegiatan orientasi PPPK instansi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, maka saran-saran yang diberikan sebagai bahan pertimbangan antara lain sehubungan dengan perbedaan wilayah geografis Kabupaten Cirebon yang tentu saja berpengaruh pada jaringan internet dan beberapa gangguan lainnya pada saat Google Meet, maka lebih baik kegiatan orientasi dapat dilaksanakan secara luring sehingga materi yang disampaikan oleh narasumber dapat lebih tertanam dalam diri ASN PPK. Sekian hasil rencana aksi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya lampirkan foto kegiatan rencana aksi saya terkait sosialisasi dengan pihak pendidikan.